Semisalkan kalian menggunakan untuk harian, ada orang yang tidak suka kepada kalian dan kalian menggunakan tutup tangki seperti ini. Bisa saja langsung dibuka, ditaruh garam atau ditaruh pasir, otomatis ya. Kalau amit-amit mereka taruh pasir, otomatis hanya mesin yang tidak menyala. Tapi kalau mereka taruh garam, otomatis tangki kalian bisa korosi dari dalam atau bisa dibilang karatan. Balik lagi di sini di channel YouTube Dex Motovlog. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan part apa saja yang ya bisa dibilang untuk harganya sudah lumayan mahal, tapi kalau bisa dilihat bukan dibilang dari kualitas, tapi untuk kondisinya sekarang sudah tidak sebaik seperti pertama kali dibeli. Oke, sebelum masuk ke topiknya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke guys, yang pertama bisa dilihat di sini. Tutup oli Lightech. Memang kalau bila dibilang dari segi looks, dia terlihat menjadi lebih baik. Semisalkan menggunakan tutup oli dari Lightech ini. Tapi kelemahannya adalah satu. Dikala orang yang tidak tahu membukanya, otomatis dia akan patah. Dan juga untuk membuka tutup oli Lightech ini menjadi lebih sulit dibandingkan dengan tutup oli yang standarnya. Bisa dilihat untuk tutup oli yang punya saya sudah patah ya di bagian sini satu. Nah, untuk harganya saja lumayan, kalau saya tidak salah ingat dia ada di angka 400 ribuan atau 500 ribuan waktu saya beli. Lanjut, masih juga sama dengan produk yang di bawah dari Lightech. Mungkin ya banyak anak-anak moge yang menggunakan jalu atau endless bar. Mereknya adalah Lightech. Mungkin bisa dilihat banyak anak-anak yang menggunakan moge untuk apa sih namanya, jalu atau endless bar menggunakan Lightech Racing. Bisa dilihat Lightech Ori. Untuk sepasang saya membeli di harga kalau tidak salah 750 ribuan begitu. Dan ini motor saya gunakan harian, jadi kalian tahu lah kalau harian otomatis bisa kepanasan, bisa kehujanan. Nah, dan perhatikan di atas sini, bisa dilihat untuk di atas sini saya tidak tahu mengapa tapi catnya seperti menggelembung, dan di bagian belakangnya catnya sudah terkelupas. Bisa dilihat ini memang produk yang kalau bisa dikatakan semua juga para penjual atau bisa dikatakan toko-toko besar pasti selalu mereka kalau memodifikasi motor dan mengganti endless bar atau jalunya selalu menggunakan Lightech. Dari situ saya beropini, oh berarti Lightech lebih baik daripada merek lain. Tapi setelah dilihat-lihat di sini ternyata masih ada merek lain yang saya lihat lebih baik daripada Lightech dan harganya jauh lebih murah. Lanjut di bagian kopling, bisa dilihat di sini saya menggunakan Ako-Sato ukuran 24. Ini adalah Ako-Sato Ori, bukan KW-KW. Nah, bisa dilihat untuk di ujung sini buat tempat pemegangannya, atau bisa dilepas dulu. Nah, supaya jelas. Nah, bisa dilihat untuk bekas patahannya. Ini juga ada logo Ako-Sato ya. Nah, untuk bekas patahannya dia kan di sini. Ako-Sato juga telah membuat sistem yang semisalnya kalian motor kalian jatuh, clutch-nya bisa keangkat seperti ini. Bisa dilihat waktu saya mengangkatnya sangat mudah dan menurunkannya juga sangat mudah. Tetapi motor saya parkir dan pada akhirnya jatuh karena posisi yang saya parkir itu tidak terlalu baik. Nah, bisa kalian lihat hasilnya adalah ujung dari Ako-Sato saya patah. Dia tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, seperti waktu mereka menjual barangnya selalu mereka katakan, oh kalau semisalkan kalian sudah menggunakan Ako-Sato dan semisalkan amit-amit lah motor kalian rubuh bodoh,
seperti kalian parkir terus jatuh, otomatis itu untuk bagian ininya bisa terangkat dan tidak patah. Tapi nyatanya yang saya lihat dari Ako1, dia ternyata masih bisa patah untuk di ujungnya. Dan juga ada merek lebih murah, saya tidak akan menyebutkan merek, tapi kalau kalian ingin tahu, itu adalah merek gear saya, gear belakang dan footstep saya. Nah, sudah jelaskan kira-kira apa mereknya. Harganya jauh lebih murah. Kalau tidak salah waktu dulu saya membelinya, harganya masih ada di angka 3 jutaan untuk clutch ini. Tapi kalau untuk yang merek tersebut, dia kalau tidak salah untuk harganya dia hanya main di angka ratusan. Saya lupa apakah 400-an atau berapa. Dia juga part universal dan bisa untuk sebenarnya clutchnya diganti atau bagian handle-nya yang akan dipegang seperti ini, itu bisa diganti dengan merek itu. Tapi kan tidak akan matching sebelah merek ini dan sebelahnya, masa langsung lari jauh. Jadi saya memutuskan ya lebih baik ditutup saja pakai karet seperti itu. Dan sebenarnya untuk feel dari koplingnya masih lebih ringan merek tersebut dibandingkan dengan Ako1, karena saya sudah mencobanya sendiri di motor teman saya. Dan itu ingat, adalah motor CBR yang lama. Untuk fair couplingnya masih 5. Kan kalau yang baru yang SP ini fair couplingnya tinggal 3 karena dia sudah assist slipper clutch untuk sistemnya. Oke, lanjut yang ada di atas ini. Ini adalah tutup tangki racing mereknya Kenmoto, tapi saya tidak tahu mengapa untuk punya saya tidak ada logonya di sini. Tapi waktu saya beli, sellernya mengatakan bahwa ini adalah merek Kenmoto. Nah, yang saya rasakan sedikit unfaedah dari tutup tangki ini adalah, semisalkan kalian tutup, dia tidak terkunci terlalu kuat, tapi di mana saat kalian ingin mengisi bensin, pas diputar lagi berat sekali. Jadi bisa dikatakan lebih baik kalian menggunakan tutup tangki standar dibandingkan dengan ini. Tapi ya semisalkan kembali lagi ke kalian, apakah kalian mencari performance atau style saja? Kalau semisalkan hanya style, lebih baik tidak. Kalau memang mencari performance, saya sudah merasakan mungkin perbandingannya tidak sesignifikan mungkin. Dia hanya di ratusan gram perbandingan beratnya, tapi bisa langsung dirasakan saat kalian memegang tutup tangki yang standar dengan tutup tangki yang racing. Bisa dirasakan langsung saat itu mana yang paling ringan. Ya jelas tutup tangki racing, bahannya lebih tipis dan tidak menggunakan komponen-komponen yang berat. Oke, lanjut pada minusnya juga. Kan untuk tutup tangki racing sudah tidak memiliki kunci dan itu hanya mengandalkan kekuatan jari kalian. Semisalkan kalian menggunakan untuk harian, ada orang yang tidak suka kepada kalian dan kalian menggunakan tutup tangki seperti ini. Bisa saja langsung dibuka, ditaruh garam atau ditaruh pasir, otomatis ya. Kalau amit-amit mereka taruh pasir, otomatis hanya mesin yang tidak menyala. Tapi kalau mereka taruh garam, otomatis tangki kalian bisa korosi dari dalam atau bisa dibilang karatan. Menurut saya itu saja yang ada di motor saya yang saya rasakan adalah part-part yang lumayan branded, tapi ada minus-minusnya tersendiri. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share video ini dan juga subscribe channel ini. See you guys.